Mungkin kita pernah merasakan, meski sudah belajar banyak hal, sudah membaca ratusan buku self-improvement, dan mengikuti berbagai seminar motivasi, hati ini tetap terasa kosong. Ada sebuah ruang di dalam dada kita yang tidak bisa diisi oleh informasi, gelar, atau angka di saldo rekening. Kita sering merasa buntu. Kenapa masalah ini tak kunjung usai? Kenapa doa kita terasa hambar? Kita mencari jawaban di luar sana, tapi kita lupa ada sebuah jenis pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Para ulama menyebutnya ilmu laduni, sebuah ilmu yang tidak datang dari belajar, tapi dari menjadi hamba yang layak disapa oleh penciptanya. Banyak yang salah paham. Ilmu laduni sering dianggap sebagai kesaktian, bisa menebak masa depan atau melihat hal gaib. Padahal dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu laduni adalah alilmal mukasyafah penyingkapan batin. Ini adalah saat Allah SWT memberikan klik di kepala kita. Tiba-tiba kita paham kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian ini 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba kita tahu cara bicara yang tepat untuk mendamaikan keluarga yang bertikai. Dasarnya ada dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Wa alamnahu min ladunna ilma. Inilah asal kata laduni, dari sisinya tanpa perantara makhluk. Kenapa cahaya laduni ini sulit masuk ke hati kita? Jawabannya satu, ego. Dalam tasawuf, ego atau nafs adalah tirai paling tebal. Kita merasa pintar, kita merasa mampu, kita merasa aku. Mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali kita beribadah bukan karena rindu pada Allah, tapi karena ingin dibayar dengan kemudahan hidup. Kita berbuat baik agar dipuji. Hati kita seperti cermin yang tertutup debu kegelapan dunia. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam berkata, bagaimana mungkin hati bisa bersinar sementara bayangan dunia masih melekat pada cermin hatinya? Refleksi harian. Coba ingat, kapan terakhir kali kita menangis dalam sujud tanpa meminta harta? Hanya menangis karena merasa kecil dan butuh dia? Itulah awal dari runtuhnya ego. Banyak dari kita berpikir bahwa untuk mendapatkan ilmu laduni, kita harus mengasingkan diri ke gunung atau diam di masjid 24 jam. Padahal, tasawuf sejati bukan tentang meninggalkan dunia, tapi tentang bagaimana dunia tidak meninggalkan bekas di hatimu. Mari kita bicara tentang tasawuf praktis. Bagaimana cara menjemput ilmu ini di tengah deadline kantor, hiruk pikuk rumah tangga, dan tekanan ekonomi. Ada 3 gerbang utama yang bisa kita buka setiap hari. Pertama, zikir hudur, memutus arus kebisingan. Gerbang pertama adalah zikir hudur. Kebanyakan zikir kita hanya sampai di tenggorokan. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pikiran kita sedang menyusun jadwal besok. Dalam kitab Al-Tanwir fi Iskat Al-Tadbir, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa zikir adalah alat untuk memutus pengaturan diri yang berlebihan. Saat kita terjebak macet atau sedang menunggu giliran rapat, jangan buka media sosialmu. Lakukan silent zikir. Rasakan napasmu. Saat menghirup, rasakan itu adalah pemberiannya. Saat mengembuskan, lepaskan bebanmu. Sebut nama Allah di dalam detak jantungmu. Dalam setiap apapun, kita berzikir menggerakkan lidah, mengucapkan Allah. Walau bibir rapat, kita bisa menggerakkan lidah. Zikir ini bukan untuk membuat masalahmu hilang, tapi untuk membuat jiwamu lebih besar daripada masalahmu. Inilah saat ilmu laduni mulai bekerja. Tiba-tiba di tengah kepenatan, muncul ide segar atau ketenangan yang tak masuk akal. Itulah futuh atau pembukaan. Kedua, mujahadah di ruang meeting. Gerbang kedua adalah mujahadah atau perjuangan nafsu dalam interaksi sosial. Kita sering menganggap jihad adalah perang fisik, padahal jihad terbesar adalah saat kau dihina rekan kerja, tapi kau memilih untuk tidak membalas demi menjaga kesucian hatimu. Imam Al-Ghazali dalam Arba'in fi Usuluddin menekankan bahwa ilmu laduni adalah hadiah bagi mereka yang berhasil mengosongkan hati dari sifat tercela. Bayangkan kita dikritik habis-habisan secara tidak adil. Nafsu kita ingin berteriak, ingin membela diri, ingin menjatuhkan lawan bicara. Di detik itu, jika kita memilih diam dan berkata dalam hati, ya Allah, ini adalah ujian untuk egoku, aku ridho. Maka di saat itulah pintu langit terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti rasa sakit hati kita dengan sepercik hikmah. Tiba-tiba, kita bisa melihat sisi lemah lawan bicara, bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan atau rahmah. Kita tidak lagi didikte oleh emosi. Sebaliknya, dipandu oleh nurnya. Ketiga, khidmah, menjemput cahaya lewat tangan. Gerbang ketiga adalah khidmah atau melayani. Seringkali
Ilmu laduni tidak turun saat kita sedang sujud, tapi saat kita sedang mempermudah urusan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam tradisi para wali, mereka seringkali menyamar menjadi orang biasa yang melayani. Mengapa? Karena saat kita melayani, ego kita berada di titik terendah. Cobalah satu hari dalam seminggu, jadilah orang yang paling memudahkan urusan orang lain tanpa mereka tahu itu adalah kamu. Ambil sampah yang berserakan di kantor secara diam-diam. Kirimkan makanan ke tetangga tanpa mencantumkan nama. Saat kau menghilang dari panggung pujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan dirinya dalam bentuk pemahaman-pemahaman baru di batinmu. Kau akan mulai memahami bahasa alam, memahami isyarat takdir, karena hatimu sudah sinkron dengan frekuensi kasih sayangnya. Sahabatku, ini bukan sekadar teori. Perhatikan bagaimana Imam Syafi'i yang kecerdasannya luar biasa pernah mengadu kepada gurunya, Imam Waqi, tentang hafalannya yang melemah. Jawabannya, bukan belajar lebih keras, tapi tinggalkan maksiat, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diberikan kepada pemaksiat. Data spiritual menunjukkan orang-orang dengan kecerdasan spiritual tinggi memiliki resilience atau daya tahan yang lebih kuat menghadapi depresi. Mengapa? Karena mereka punya sumber informasi internal yang membisikkan bahwa la tahzan, inna jama'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Sahabatku, ilmu laduni tidak menuntut kita menjadi kiai atau rahib yang tinggal di gua. Ia menuntut kita menjadi manusia yang jujur. Mari kita mulai hari ini. Kosongkan gelasmu. Katakan, ya Allah, aku tidak tahu apa-apa. Ajarkanlah aku. Hancurkan egomu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan kembali dirimu dengan tangannya sendiri. Ilmu tertinggi bukan tentang seberapa banyak kau menghafal, tapi seberapa dekat hatimu dengan Dia yang Maha Mengetahui.